Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Penguji, Dewan Penguji, dan rekan-rekan Serdik semua yang kami hormati. Kami akan memaparkan NKP kedua kami dengan judul Strategi Penguatan Manajemen Operasional Polri pada Pengamanan Sepak Bola Nasional. Jadi kenapa kami menulis judul ini? Karena kami melihat bahwa sepak bola ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga merupakan hiburan massal, sumber kebanggaan, tapi juga memiliki resiko yang cukup besar. Tragedi besar seperti kasus Kanjuruhan tahun 2022 ini memperlihatkan bahwa sebuah sistem pengamanan yang lemah bisa berakibat sangat fatal. Kita bisa lihat dan bayangkan sebuah stadion dengan isi 40.000 orang dengan euforia yang sangat tinggi dalam hitungan detik bisa berubah menjadi sebuah malapetaka. Sehingga dari masalah ini kami ingin membuat sebuah strategi manajemen operasional yang lebih kredibel, humanis, dan modern melalui penulisan NKP kami ini. Dan perlu kami sampaikan sesuai karena waktu yang dibatasi, ada beberapa hal yang akan kami skip untuk tidak kami jelaskan seperti alur pikir, pola pikir, untuk memudahkan pemahaman kami langsung ke latar belakang dan beberapa hal yang lainnya supaya apa yang kami paparkan bisa dipahami lebih mudah dan lebih baik oleh para penguji dan rekan-rekan Serdik yang ada. Dari judul ini yang alur pikir dan pola pikir kami akan skip untuk memudahkan pemahaman. Kami langsung perlihatkan dari latar belakang bahwa kejadian permasalahan tragedi sepak bola ini bukan terjadi hanya di Indonesia. Pernah terjadi di Peru tahun 64 dengan korban 328 jiwa, adalah korban yang terbesar yang pernah ada saat ini. Kalau kita compare dengan kejadian di Indonesia kasus Kanjuruhan tahun 2022 dengan jumlah korban 135 korban jiwa yang merupakan adalah korban kedua terbesar yang pernah terjadi dalam sebuah tragedi sepak bola. Nah, ini menjadi sebuah sorotan internasional. Dalam hitungan jam Polri dipaksa menjawab tuntutan publik dan tuntutan dari dunia, sehingga masyarakat menuntut Polri lebih profesional, lebih modern, kemudian harus lebih humanis dalam melakukan pengamanan sepak bola ini. Kami langsung lanjut kepada tinjauan pustaka bahwa kami menggunakan teori dari grand strategi adalah manajemen strategik, ingin memperlihatkan bahwa kami akan menentukan strategi-strategi yang digunakan mulai dari proses perencanaan sampai kepada evaluasi. Kemudian middle range teorinya ada 3, yaitu RBV atau Resources Based View, Dynamic, Capability, dan juga institusional. 3 ini yang kami gunakan karena kami anggap bisa menjawab di mana RBV ingin melihat keunggulan kompetitif organisasi secara internal seperti penguasaan sumber daya manusia, teknologi, kemudian sistem komando yang ada. Sedangkan dynamic ini menggambarkan adalah bagaimana perubahan cepat itu harus bisa dilakukan supaya bisa beradaptasi, dan penggunaan institusional teori ini adalah secara eksternal. Kami ingin melihat bahwa ada aspek-aspek eksternal yang akan masuk ke internal yang bisa mempengaruhi pengambilan sebuah kebijakan. Dan untuk apply teori kami menggunakan EVAS, IVAS, ESPAS. Dan kemudian pendekatan kami adalah policy research, teknik pengumpulan data adalah studi kasus, kemudian dokumentasi analisa media. Mohon maaf, kami tidak ada data primer, tapi adalah menggunakan data sekunder karena yang pertama tidak ada waktu kami untuk melakukan wawancara, dan yang kedua data sekunder ini adalah data yang sangat otentik karena adalah data-data dari laporan resmi
dari kepolisian dan juga dari instansi-instansi lain yang kami jadikan sebagai sumber data kami. Kemudian nanti akan kami lakukan analisis data. Ini adalah kekuatan, bagaimana kekuatan kita ada dari analisa data. Analisa data ini sebenarnya adalah sebuah kondisi faktual yang biasa kita pahami. Ada legitimasi perkap, kemudian ada pengalaman di event-event besar, demikian juga di kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang lainnya. Kami akan perlihatkan ini di data faktual yang ada. Di data faktual yang ada, kami sudah membagi bahwa data seperti Perkap nomor 10 tahun 2022 menugaskan Polri sebagai penanggung jawab utama. Kami banyak membedah persoalan ini dari Perkap nomor 10 tahun 2022 pasca kejadian Kanjuruhan. Karena itu memberikan sebuah legitimasi kelembagaan untuk Polri dan memberikan implikasi strategis adanya dasar hukum bagi Polri. Kemudian juga ada pengalaman event-event besar seperti G20, kemudian Asian Games, ini modal best practice. Ada juga best practice sebenarnya di negara-negara lain seperti di Inggris, kemudian di Jerman, bagaimana pengamanan-pengamanan sepak bola ini tidak bersifat ad hoc, tapi ada sebuah lembaga khusus sehingga tidak berubah-berubah setiap perubahan atau event-event berikutnya. Nah, data faktual ini kami tidak jabarkan satu persatu. Ini adalah hasil temuan kami berdasarkan data sekunder yang ada, berdasarkan laporan-laporan resmi, kemudian dari media dan segala macam sebagai data-data faktual. Yang kemudian dari data-data faktual kami ambil dari kekuatan, kelemahan maupun peluang-peluang dan ancaman yang ada dan juga implikasi strategisnya yang kemudian nanti kami masukkan di dalam sebuah framework strategi EVAS dan IVAS untuk dilakukan pembobotan, dilakukan pairwise comparison atau perbandingan berpasangan sehingga kami bisa mendapatkan skor untuk menentukan posisi organisasi dan juga menentukan prioritas strategi yang ada. Perlu kami sampaikan bahwa dari analisa faktor lingkungan strategis EVAS-IVAS ini bisa dikatakan bercabang dalam menentukan strategi. Yang pertama adalah berdasarkan nilai skor menentukan posisi organisasi yang ada. Kita lihat secara eksternal 4,7 skornya dan internal skornya 2,8. Ini kita bisa lihat posisi organisasi berada di sel 6. Artinya bahwa secara eksternal ini cukup kuat mendesak, tapi secara internal lemah. Ini bisa kita analogikan seperti sebuah kapal yang diterjang badai, di mana mesinnya dalam kondisi kurang optimal. Sehingga kita harus fokus kepada mesin tersebut supaya bisa mengarungi badai eksternal yang ada. Apa mesinnya itu? Adalah masalah SDM, kemudian persoalan-persoalan digitalisasi, persoalan-persoalan modernisasi, dan persoalan-persoalan kelembagaan yang ada. Nah, ini adalah posisi organisasi. Selain posisi organisasi, kami akan kembali lagi memperlihatkan EVAS dan IVAS. Nah, selain posisi organisasi, dia juga menentukan strategi 10 strategi yang kita sebut SPAS, Strategic Factor Analysis Summary, yang diambil dari angka tertinggi dari proses pembuatan yang ada, yang di atas 0,1, ini yang kemudian akan menjadi faktor kunci atau 10 prioritas strategi yang kita lakukan. Ada fanatisme dan rivalitas supporter, potensi provokasi, kemudian pemanfaatan teknologi digital dan berbagai faktor kunci strategi yang akan kita bahas dan kita akan menentukan langkah-langkah lebih dalam lagi. Nah, dari faktor kunci tersebut, dari SPAS, kemudian kami melakukan formulasi strategi dimulai dari penentuan visi, misi, tujuan, kebijakan, sampai kepada implementasi strategi. Nah, ini adalah implementasi strategi kami, yaitu jangka pendek, menengah maupun panjang dengan pembatasan waktu jangka pendek 0 sampai 3 bulan, sedang 0 sampai 6 bulan dan panjang adalah
0 sampai 12 bulan. Di mana ada total 10 strategi, di mana strategi untuk jangka pendek ada 6, menengah ada 2, dan jangka panjang ada 2, yaitu dari jangka pendek memperkuat manajemen komunikasi publik, mengurangi ketergantungan pada steward. Perlu kami sampaikan bahwa kalimat steward ini adalah kalimat yang tidak digantikan di Perkap nomor 10 tahun 2022 terkait dengan pengamanan event. Karena disinilah yang kami bedah. Ini terjadi pasca kasus Kanjuruhan. Kalimat steward ini muncul karena menyesuaikan dengan aturan FIFA supaya tidak berbeda dengan kondisi secara internasional, sehingga kalimat itu dipertahankan di dalam Perkap nomor 10. Kemudian strategi kita mengoptimalkan risk assessment pada pengamanan sepak bola. Ini adalah kegiatan-kegiatan nanti kita melakukan audit, kita melakukan gladi lapang, gladi posko sebelum event, kemudian peningkatan sarana-sarana pendukung juga ini seperti ITS, kemudian CCTV, kemudian medis dan segala macam. Kemudian mengendalikan fanatisme supporter ini dengan berbagai langkah seperti ada rutin bertemu dengan para supporter, ada pembinaan-pembinaan dan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian menangkal provokasi adalah kegiatan-kegiatan seperti melakukan patroli cyber, kemudian juga early warning sistem dengan AI untuk bisa memahami atau mengetahui potensi-potensi konflik yang mungkin akan terjadi. Kemudian jangka menengah pemanfaatan teknologi digital dan ITS atau Integrated Traffic System supaya bisa alur proses pergerakan di dalam alur lalu lintas itu bisa diawasi dan dikendalikan. Kemudian mengantisipasi over kapasitas stadion ini tentu dengan SOP-SOP dan aturan yang ada dengan sistem tiketing yang terintegrasi dengan Command Center Polri. Kemudian jangka panjang menyeragamkan SOP pengamanan sepak bola nasional. Kita tahu bahwa event SOP ini berjalan atau terbentuk pada saat event baru berjalan. Kalaupun ada tidak ditaati. Kemudian memanfaatkan momentum pasca reformasi karena ini sangat baik untuk bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Karena di dalam Perkap nomor 10 jelas Polri sebagai pengendali utamanya. Nah, kemudian ini adalah kesimpulan kami adalah mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian risiko. Tidak kami ulang karena sudah sesuai yang kami jabarkan tadi di implementasi strategi yang ada. Dengan rekomendasi tentu kepada pimpinan Polri mendukung kelembagaan anggaran dan regulasi stakeholder lainnya untuk perkuatan sinergi dan masyarakat dan supporter ini bisa menjadi sebuah mitra aktif. Ini adalah proses manajemen risiko. Perlu kami sampaikan bahwa kami melakukan ini bahwa dari strategi yang ada perlu kami kawal dengan manajemen risiko yang ada. Kami memilih 3 sasaran utama dari 10 yang kami anggap paling penting untuk dilakukan pengawalan. Di mana daftar sasaran ini seperti mengendalikan fanatisme, mengembangkan pemanfaatan teknologi dan memanfaatkan momentum pasca reformasi, kita melakukan sebuah proses bisnis untuk menurunkan resiko yang ada. Sehingga kita bisa lihat dari level tinggi setelah dilakukan mitigasi atau pengendalian resiko bisa kita turunkan menjadi kuning. Dalam arti masih ada residu walaupun kita sudah lakukan langkah-langkah, masih ada gejala sisa yang masih perlu diturunkan lagi sehingga perlu mitigasi resiko lanjutan yaitu menurunkan dampak dan menurunkan kemungkinan. Dan langkah-langkah mitigasi kami yang seperti dilihat dan kami bisa menurunkan sampai ke level hijau. Nah, ini adalah peta risiko untuk bisa memahami bahwa mulai dari inherent risk, ini adalah gejala-gejala yang memang melekat pada setiap event atau kejadian. Kemudian setelah dilakukan mitigasi, ada residual risk yaitu gejala sisa bahwa pada saat kita melakukan langkah-langkah antisipatif dengan pembuatan SOP dan segala macam, kemungkinan gejala sisa itu masih ada. Sehingga perlu lagi ada mitigasi-mitigasi dilakukan yaitu untuk menurunkan kemungkinan dan juga menurunkan dampak. Sehingga bisa kita turunkan sampai kepada level hijau. Dan R1, R2, R3 di bawah ini memperlihatkan bahwa bagaimana bisa menyentuh akar masalah, terdokumentasi dengan baik, dan juga bisa dilaksanakan berkesinambungan. Demikian yang kami sampaikan sesuai dengan batas waktu 15 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparan ketiga sudah menyampaikan.